Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan Islam, iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan Islam, iman dan takwa itu akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih lagi insyaallah di akhirat. Untuk itu, pada khutbah kali ini khatib mengambil sebuah judul makna Islam. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Ushul Salasah berkata, Al-Islamu huwa al-istislam. Al-Islamu huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ibti'adu 'anil syirk. Yang artinya Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam beribadah dan tunduk dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Bal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun sandi-sandi Islam itu ada 5, bagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Inilah sandi-sandi Islam yang menyebabkan seorang keluar dari lingkaran kekafiran dan menyebabkan seorang masuk surga dan jauh dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelima sandi di atas merupakan rukun Islam. Barang siapa yang menjalankannya dengan sempurna, maka ia termasuk muslim yang sempurna imannya. Dan barang siapa yang meninggalkan seluruhnya, maka ia adalah kafir yang nyata. Dan barang siapa yang mengingkari salah satu daripadanya, maka para ulama sepakat bahwa ia bukan muslim. Dan barang siapa yang meyakini seluruhnya dan ia melantarkan salah satu darinya,
selain syahadat, maka ia adalah fasik. Dan barang siapa yang beramal hanya sebatas lisannya tanpa dibarengi dengan i'tiqad, maka ia adalah munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Maksud dari ayat di atas bahwa sungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah dari seorang selain Islam. Maka barang siapa yang menganut suatu agama selain syariat Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya beliau, maka agama itu tidak diterima di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghayra Islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan terima daripadanya, sedangkan ia di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Yakni barang siapa yang menjalankan agama selain yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka tidak akan diterima daripadanya di sisi Allah, dan ia kelak di akhirat termasuk antara orang-orang yang merugi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kami, maka ia tertolak. Berdasarkan hadis di atas telah jelas sekali bahwa para hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwa apa saja yang berhubungan dengan syariat, baik dari segi akidah maupun ibadah, baru akan diterima di sisi Allah apabila hal itu sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah telah berfirman pula dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan oleh Rasulullah maka terimalah ia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Bila dipandang dari sejak syariat diturunkan sampai hari akhir nanti, maka Islam itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu Islam dipandang dari segi umum, yang kedua Islam dipandang dari segi khusus. Islam dipandang dari segi umum, bahwa sejak Rasulullah yang pertama sampai hari akhir nanti, syariat mereka adalah Islam, yang berarti tunduk beribadah hanya kepada Allah semata. Karena itu mereka disebut al-muslimun. Islam dipandang dari segi khusus, bahwa sejak diutusnya Rasul yang terakhir, yang mana ia adalah penyempurna bagi syariat sebelumnya serta menjadi penutup bagi segenap Rasul, maka barang siapa dari umat manusia yang tidak beriman kepada Muhammad SAW, maka ia kafir. Bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana
min ashabin nar. Dari zat demi zat yang dari Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentangku, baik dari kaum Yahudi dan Nasrani, kemudian dia meninggal sementara dia belum beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah dan selainnya adalah batil. Dan kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Itulah Islam. Allah telah memberi kabar kepada nabinya dan seluruh kaum mukminin bahwa Allah telah menyempurnakan bagi mereka Islam sebagai agama. Keputusan Allah ini merupakan kemenangan bagi kaum mukminin dan merupakan kesempurnaan bagi agama. Maka selesailah tugas Rasulullah SAW dalam mengemban tugasnya dalam menyampaikan agama, dan bagi kaum mukminin mereka tidak butuh lagi pengurangan ataupun penambahan selamanya. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan amir rawahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.